Ya, baik. Udah langsung dijawab aja ya. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Yang pertama, bersyukur sudah dianugerahi balita, laki perempuan? Putra, ya. Oh, putra. Bersyukur ya. Dan akikahnya aja kan 2 ekor kambing nih, gitu ya. Harus disyukuri dan ini akan insya Allah nanti ke depannya akan menjadi tabungan investasi bagi orang tuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya memang nggak kayak gorengan atau nggak kayak tahu bulat gitu ya kan. Atau nggak seperti sambal yang bisa dibikin dadakan. Dia memang Tahu bulat juga sebenarnya nggak dadakan. Nggak dadakan juga ya. Nyiapin penggorengannya, nyiapin minyaknya gitu. Nah itu aja udah disiapin. Udah disiapin. Apalagi mendidik anak yang akan menjadi investasi kita. Ya. Maka di sini yang kedua saya mau jawab ya setelah bersyukur adalah at-tajarrud. At-tajarrud itu fokus, meluangkan waktu dan gak boleh sambilan. Ya, kita sambil kerja, sambil didik anak. Sebetulnya tugas ibu yang sering kita dengar bahwa al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu bagaikan universitas bagi anaknya, maka kalau seorang ibu berhasil mendidik anaknya, lihat manusia-manusia hebat itu lahir dari ibu yang hebat. Maka tajarrud, dia memang harus benar-benar fokus dan punya target-target pencapaian buat dia. Gitu ya. Nah, terus supaya kita sabar, yang ketiga kan gimana nih sabar nih, kadang-kadang kan anak kita gizinya lebih bagus sekarang, pertanyaannya juga kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk menjawabnya gitu ya. Maka untuk bisa sabar, mungkin kalau saya lihat itu ya udah ya sama Intan, lihat beberapa Instagram di media sosial, beberapa ibu yang dianugerahkan anak-anak spesial. Oh, dia tuh luar biasa. Dan sampai misalnya gini, dia posting anaknya, walaupun anak saya ini sebenarnya bicara juga belum lancar katanya. Terus kalau yang nggak bisa jalan juga. Tapi dia lebih baik daripada anak-anak seusianya dan anak-anak dengan problem yang sama. Karena ya itu usaha. Nah kalau kita lihat, kan ini kalau bahasa hadisnya unduru ilaman huwa asfala minkum, kita lihat yang lebih rendah lagi dari kita atau yang lebih berat lagi ujiannya buat kita. Kalau kita lihat gitu, kayaknya misalnya dia jadi hafiz Quran dengan keterbatasan yang ada, kok dia bisa, saya enggak. Sehingga itu menjadikan kita mampu bertahan dan bersabar. Dan yang terakhir, masalah pendidikan tauhid atau keimanan, ini memang tanggung jawab orang tua. Jangan sampai kita menyesal di belakang hari. Ya, begitu anaknya akhirnya tidak sejalan lagi dengan dia, ya akhirnya dia bilang, aduh Pak Ustadz saya nyesel. Nah, penyesalan itu datang di akhir, maka selagi dia masih balita ini kayak kita mau bikin bonsai. Itu kan harus dari kecil kita arahkan kemana ranting-ranting itu. Kalau kita mau bikin bonsai dari pohon beringin yang udah gede kan nggak bisa. Udah bukan bonsai. Udah bukan bonsai. Ya. Udah bongsor itu. Udah bongsor dan nekuk-nekuk batangnya juga nggak bisa. Kalau masih kecil masih bisa diluruskan pakai kawat gitu kan. Tetap diarahkan kemana dia itu bisa. Nah, sebelum terlambat kita tajarrud, kita fokus, kita tidak sambilan ya, dan juga enggak mendadak-dadak begitu. Ini begini. Tapi dia memang harus sesuatu idealnya di planning. Tapi kalau fokus atau nggak jadi sambilan buat wanita-wanita pekerja ini gimana? Maksudnya apa sih standar fokus dan bukan jadi sambilan itu? Kan memang banyak ibunya juga memang harus bekerja gitu. Nah itu gimana tuh? Ya ini pasti problem tersendiri. Ya. Dan mungkin saya termasuk orang yang pernah bertemu dengan seorang ibu memiliki anak lebih dari 9 misalnya ya. Dan semuanya hafal Quran. Di Makassar juga ada kalau nggak salah anaknya 19 semuanya hafal Quran. Itu ternyata emang orang tuanya yang punya peranan penting. Nah kalau problem itu ada misalnya karena keterpaksaan situasi atau memang dia seorang yang harus mengabdikan skillnya dengan profesinya dia sebagai dokter, sebagai guru, kan mau nggak mau dia kan harus keluar rumah. Ya maka dia juga harus membuat planning, ada planning A. Kalau misalnya saya di rumah kayak gini nih, kalau planning B-nya mungkin dia bisa titipin di sekolah-sekolah yang bisa membantu dia untuk mendidik.
Ya, oh iya saya memang nggak bisa, tapi anak saya itu saya titipkan ke sebut saja sekolah atau pesantren atau apa yang di sana saya percaya guru-gurunya mampu mendidik anak saya malah justru lebih baik dari saya.